Hai, selamat datang di video pertama di akun ini. Ini bukan video tentang gua, tapi ini video tentang sebuah rasa yang dulu ada di antara kita dan sekarang hilang entah kemana. JKT48. JKT48 merupakan sebuah kelompok idola atau idol group terbesar atau bisa dibilang memiliki standar terbaik di Indonesia saat ini. Bahkan ketika gua bertemu beberapa penggemar JKT48 itu sendiri, mereka sepakat bahwa JKT48 itu mother of idol group di Indonesia. Begitu juga dengan publik. Jika ditanya mengenai idol group, pasti di kepala mereka langsung terbesit JKT48. Tetapi, ada hal yang tidak terlihat oleh publik. Bahkan terkadang, ini jadi satu hal yang samar di kalangan penggemar JKT48 itu sendiri. Gue mengikuti JKT48 cukup lama. Pada saat itu, gue sangat merasakan ketika ada yang menjadi fans baru di fandom ini, bisa dengan mudah untuk mencari teman, mencari informasi, dan lain sebagainya. Tapi semakin kesini, gue melihat dan gue merasakan di mana ketika ada fans baru, mereka sangat sulit untuk mencari teman, mencari informasi, dan yang lainnya. Padahal, informasi tentang JKT48 dari mulai akun-akun yang membahas JKT48 sampai yang membahas idol group lain selain JKT48 sudah tersebar luas di mana-mana. Setelah gue telusuri, dan gue membuat analisa tertulis maupun di kepala, ada beberapa hal yang gue temukan yang membuat semua hal tersebut terjadi. Merasakan hal yang sama. Pada saat itu semua orang yang menjadi fans JKT48 atau yang menggemari JKT48 pasti merasakan hal yang sama. Dihina, dicaci, dimaki, dibenci, dan dicap aneh. Karena memang culture idoling atau budaya idoling itu merupakan pop culture atau budaya populer baru. Rasa itulah yang membuat penggemar JKT48 nggak mau ngaku kalau dirinya adalah fans JKT48. Bahkan ada di kalangan teman-teman fans JKT48 sendiri yang harus membuat campaign jangan malu jadi fans JKT48. Adanya rasa nyaman. Dengan perlakuan sosial yang seperti itu, dihina, dicaci, dimaki, dibenci, dicap aneh, dan lain sebagainya, membuat mereka ketika bertemu dengan fans JKT48 lain, mereka merasa nyaman, merasa senang, karena balik lagi ke poin pertama, merasakan hal yang sama. Apa yang gue rasakan, pasti lo juga rasakan. 3. Keterbukaan. Dengan 2 poin tadi membuat fandom JKT48 memunculkan poin ketiga ini. Karena mereka merasakan hal yang sama, mereka nggak perlu menyembunyikan apa yang mereka rasakan. Maka dari itu, banyak penggemar JKT48 yang mulai mewarnai perfandoman JKT48. Seperti Rookie Boom dengan cover akustik pertamanya di fandom JKT48, Saka-Saka dengan genre keroncongnya, The Goddamn Wota yang diundang ke sana kemari dari kota ke kota, dari fans JKT48 untuk fans JKT48. Rangga Pranendra dengan karya kontennya seputar JKT48 dari mulai core tutorial lagu JKT48, menciptakan lagu untuk member JKT48 atau LBM. Yesi Kristianto dengan musik arrangementnya membuat beberapa acara seperti JKT48 Revantasize, bahkan bisa membuat seorang Yesi Kristianto bekerja sama dengan JKT48. Ketiga poin tersebut yang membuat fans JKT48 menjadi fanbase yang complicated, namun membuatnya tetap solid, bahkan bisa bertahan sampai detik ini. Tetapi, ada banyak hal yang membuat fandom ini, walaupun dari luar terlihat hebat, besar, kuat, namun pada faktanya fandom ini memiliki beberapa penyakit yang bisa membuat fandom ini hancur perlahan. Kebingungan. Seiring berjalannya waktu, budaya idoling di Indonesia semakin meluas, makin diterima masyarakat Indonesia. Membuat banyak sekali akun-akun sosial media yang membahas tentang dunia peridolan bermunculan satu demi satu. Salah satu yang sudah pasti dibahas adalah JKT48. Tapi berkembangnya akun-akun sosial media di fandom ini justru menimbulkan sebuah keanehan. Banyak fans-fans baru yang seharusnya mudah mendapatkan informasi, justru kebingungan dengan pertanyaan di kepala mereka sendiri. Kalau mau tahu info JKT48 ada di mana ya? JKT48 tuh kayak gimana ya? Di JKT48 boleh dan yang nggak boleh tuh apa ya? Mereka punya itikat baik untuk bertanya, mereka punya rasa penasaran terhadap dunia idoling ini, terutama JKT48, yang sebenarnya kita harus sambut itu. Dan mereka sendiri pun bingung untuk mencari jawabannya di mana. Padahal akun sosial media yang membahas tentang JKT48 itu beredar luas sekali. Mungkin saja karena sendirian.
Kesendirian mereka lah yang membuat mereka malah makin bingung untuk mencari jawaban dari pertanyaan mereka. Mereka terjun ke dunia peridolan sendirian. Entah karena lewat FYP TikTok, explore Instagram, dan lain sebagainya. Yang pada akhirnya mereka harus mencari informasi dengan kebingungan. Karena mereka pun bingung harus bertanya kepada siapa. Karena setiap mereka berusaha mencari teman yang lebih dulu masuk ke dunia peridolan, mereka sangat sulit untuk menemukan orang-orang tersebut. Karena perkumpulan di dalam perkumpulan. Ada kelompok A yang sudah lebih dulu ada di dunia peridolan. Begitu para penggemar baru ini muncul dan menghampiri mereka, fans baru ini merasa nggak enak, berpikir akan mengganggu dan lain sebagainya. Karena memang kelompok A ini, mereka tidak menyadari adanya kehadiran orang-orang baru ini. Karena mereka lebih berfokus kepada anggota atau mungkin project dari perkumpulan mereka saja. Project ulang tahun, project perkumpulan, apapun itu. Jadi informasi mengenai JKT48 dan lain sebagainya hanya beredar di dalam lingkaran mereka saja. Bahkan ketika saya bertemu dengan beberapa orang yang pernah bergabung pada kelompok-kelompok itu, mereka mengatakan bahwa kelompok tersebut di dalamnya ada kelompok-kelompok lain. Ada circle pertemanan di dalam circle pertemanan. Yang pada akhirnya membuat para penggemar-penggemar baru ini yang tidak tahu menau tentang dunia peridolan, terutama JKT48, membuat mereka menjadi seorang lone wolf. Dan di saat mereka, fans-fans baru ini menemukan orang-orang yang senasib sesama lone wolf, balik lagi kepada poin kedua di awal, mereka merasa nyaman. Tapi bukankah itu satu hal yang bagus, sama seperti awal kemunculan JKT48 di mana fans JKT48 merasa nyaman, yang pada akhirnya mereka bertemu dan akhirnya membuat budaya-budaya baru. Ya, itu akan menjadi bagus karena mereka yang membuat budaya. Sedangkan mereka, orang-orang baru, bukan untuk membuat budaya. Mereka mencari tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu yang mereka cari. Mereka tidak membuat budaya, mereka ingin masuk ke dalam budaya. Untuk membuat sebuah kebiasaan menjadi sebuah tradisi atau budaya, itu bukan satu hal yang mudah. Banyak orang, waktu, kegiatan yang diciptakan yang harus diulang secara terus-menerus sampai pada akhirnya terciptalah sebuah culture atau budaya. Mereka orang-orang baru ini muncul tanpa adanya pengetahuan tentang hal-hal tersebut karena pada awalnya mereka orang yang berusaha mencari tahu tentang dunia idoling. Bukan orang yang ingin membuat budaya di dunia idoling. Tetapi mereka sudah lebih dulu menemukan orang-orang yang merasakan hal yang sama. Dan mereka sudah membuat kebiasaannya mereka sendiri. Itulah kenapa tercipta Chen-Chen baru. Kenapa ada fanbase-fanbase baru. Yang gak ada hubungannya dengan hal-hal sebelumnya. Yang pada akhirnya muncul perselisihan antara fans lama dengan fans baru ini. Fans lama berusaha untuk menjaga tradisi, fans baru sudah lebih yakin dengan apa yang mereka buat. Dan mereka juga jauh lebih nyaman dengan apa yang mereka buat. Karena setiap mereka berusaha untuk mencari tahu tentang budaya idoling, ya kita, saya, kamu yang nonton video ini atau yang dengar suara ini, kita nggak berusaha untuk merangkul mereka. Mereka sendirian, kesepian, nggak tahu tujuannya. Bertemu dengan orang yang merasakan hal yang sama, maka mereka bersatu, membuatlah budaya baru. Hal-hal seperti ini juga yang menjadi pemicu munculnya hal-hal besar yang menjadi masalah. Misalnya, yang sempat ada beberapa waktu lalu dan cukup besar. New Era mana tahu. Perselisihan ini memicu adanya pembatas atau barrier antara fans JKT48 yang membuat fans JKT48 terpecah menjadi 3. Fans lama, fans baru, lalu orang-orang yang tidak ingin terlibat. Perselisihan ini memicu adanya pembatas atau barrier antara fans JKT48. Hal-hal tersebut membuat fans JKT48 terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Sebenarnya masih ada hal lain yang membuat penyakit di fandom ini semakin luas. Namun, poin-poin tadi sudah mewakili penyakit-penyakit lain yang ada di grup ini. Jika kita kumpulkan poin-poin tadi, maka kita bisa melihat bahwa saat ini fandom JKT48 sedang ada masalah. Kebingungan informasi, lingkaran pertemanan, dan lain sebagainya. Tapi apa jadinya? Jika semua orang, fans lama, fans baru, mau ikut fanbase, mau enggak, mereka bisa mendapatkan informasi mengenai dunia idoling, pertemanan, bahkan panggung untuk mencari masa lewat karya-karya mereka. Hanya lewat satu sumber saja, Pantang 48. Pantang 48 merupakan sebuah media informasi, tetapi juga sebuah komunitas dan juga sebuah panggung bagi kalian yang mau menyebarkan karya tentang dunia idoling, yang berhubungan dengan dunia idoling.
Misalnya begini, ketika kalian bergabung pada Discord server, kalian dapat mencari pertemanan lewat chit-chat, media Oshi, atau bahkan lewat voice channel. Pantang 48 menyatukan berbagai informasi dunia peridolan dari berbagai media platform lewat satu pintu saja. Dari mulai 48 Time atau Alliance JKT48. Ketika mereka mengupdate informasi tentang JKT48, informasi itu akan langsung masuk ke Discord server. Jadi, kalian bisa memantau banyak informasi tentang dunia idling lewat berbagai macam media massa. Dan juga misalnya kamu yang menonton video ini ingin menunjukkan karya kamu bisa tempatkan karya kamu di seluruh sosial media Pantang 48 dari mulai Instagram, Twitter, bahkan YouTube channel secara free. Jadi kalau kamu misalnya pengcover lagu JKT, punya karya konten tentang JKT atau podcast atau apapun semacamnya, kamu bisa menaruh karya kamu di semua platform Pantang 48. Sebuah platform media, perkumpulan atau fanbase, dan juga panggung untuk kamu secara gratis. Jadi, masih bingung cari informasi, teman, jadwal event, pengetahuan dunia idling? Kamu bisa cari satu persatu lewat Pantang 48. Sampai bertemu di video berikutnya.